Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Agung doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama pandemi ini, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan untuk melawan virus corona dengan cara menggunakan masker jika berada di luar rumah, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta tidak bergerombol atau berkerumun. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu pemetaan kompetisi dasar terdiri dari IPA, SPDB, dan Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, mari kita masuk pada materi kelas 5 tema 2 subtema 1 pembelajaran kedua. Anak-anak, kalian tahu apa itu informasi penting dari isi teks? Ada yang tahu? Ya, informasi penting dari isi teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pembelajaran 2, semua makhluk hidup bernafas, kita juga bernafas. Nah, sekarang di sini ada bacaan teks ya, manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Nah, di sini ada gambar sistem pernafasan pada manusia. Yang A itu adalah hidung, yang B itu adalah faring, C adalah laring, yang D adalah trakea, yang E adalah bronkus, F, nah ini ada dua ya, kanan dan kiri, F adalah paru-paru, sedangkan yang terakhir G adalah diafragma. Ya, ini merupakan gambar dari sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Alat pernafasan pada manusia yang pertama adalah hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring udara yang masuk, dilembabkan oleh selaput hidung. Ini adalah gambar hidung. Berikutnya yaitu faring. Nah, faring seperti ini anak-anak. Letaknya ada di sini. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Berikutnya ada laring. Nah, laring tepatnya di sini seperti kalian lihat pada gambar samping. Laring atau tekak jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 saluran tulang rawan berbentuk kotak. Berikutnya yaitu trakea atau batang tenggorokan. Nah, ini trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya yaitu bronkus. Nah, ini bronkus, percabangan antara di dua paru-paru. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya ada bronkiolus. Nah, gambarnya seperti kalian lihat sini. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Berikutnya ada alveolus.
Nah, ini alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Perhatikan gambar paru-paru di samping. Nah, di sini adalah gambar paru-paru. Ya, bagian A di sini adalah paru-paru kanan. Yang B, sini dilihat ada bronkus kiri. Yang C, otot-otot di dinding bronkus. Yang D, ruang udara di dalam bronkus. Yang E, bagian dalam bronkus. Yang F, alveoli. G, ruang udara di alveoli. Ini yang G. Yang H, pembuluh darah. Sedangkan yang terakhir I, bronchiola. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Ini yang A, lalu masuk ke batang tenggorokan. B. Kemudian batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Ke dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Itu tadi adalah sistem pernafasan pada manusia. Berikutnya, ayo mencari tahu. Nah, saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan nafas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik nafas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balap lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan nafas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik nafas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Jadi tahu ya, kenapa kita terengah-engah saat beraktivitas atau berolahraga. Lambat cepatnya kita menarik nafas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernafasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernafasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Dalam seni musik, ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa yang dimaksud tangga nada diatonis mayor? Ayo bacalah bacaan berikut. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1-1,5, 1-1,1,5. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Di sini ada C, nada dasar do sama dengan C. C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, di sini jaraknya yaitu C ke D 1, D ke E 1, kemudian di sini F ke G 1 ketukan, G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah. Atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. Ada 3 anak-anak ya. A, bersifat riang gembira. B, bersemangat. C, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol 5 atau mi atau 3 dan diakhiri nada 1 atau do. Bacalah bacaan sistem pernafasan pada manusia. Dari bacaan tersebut, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya, lalu dari pertanyaan tersebut tuliskan jawabannya. Kemudian tuliskan pertanyaan dan jawabanmu
dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, ini adalah tugas kalian. Contohnya seperti ini. Kata tanya apa? Pertanyaannya, 1. Apa saja organ pernafasan pada manusia? Kemudian jawabnya adalah organ pernafasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, ini tugas kalian. Contohnya yang nomor 1 tadi. Kemudian kapan? Itu kalian buat pertanyaan, kemudian jawabannya. Di mana? Sama seperti tadi. Kemudian bagaimana? Buat pertanyaan sekaligus jawabannya. Kemudian kata tanya mengapa? Buat pertanyaan, kemudian diberikan jawabannya. Nah, kamu telah membaca bacaan tangga nada diatonis mayor. 1. Apa pengertian tangga nada mayor? Kalian tulis jawabannya di kolom di bawahnya. Kemudian yang kedua, apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor? Sama, kalian tulis di kolom jawaban. Tulislah jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom berikut. Kalian tulis ya. Nah, di sini ada lagu Hari Merdeka. Nah, Hari Merdeka itu nada dasarnya adalah do sama dengan es ya, allegro con brio. Penciptanya adalah H. Mutahar. Kalian sudah tahu ya lagunya. Demikian materi kelas 5 tema 2 subtema 1 pembelajaran kedua. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.